Oke, setelah diuji prasyarat yaitu validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, dan homogenitas. Oleh karena itu selanjutnya adalah akan diuji hipotesisnya. Hipotesis yang diajukan penyanyi Jose adalah diduga ada hubungan yang positif dan signifikan itu kuat, antara pengaruh pengajaran guru PAK berdasarkan Injil Matius dan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Pagai Selatan. Nah, beberapa hipotesis kalian itu masih salah, karena di dalam rumusan hipotesis di bab 2 itu kalian tidak menyebutkan apa hipotesis kalian, hanya mengatakan bahwa di sana hanya ada teori-teori tentang hipotesis yang adalah asumsi awal dan sebagainya, dan kalian membuat hipotesisnya. Jika semakin baik metode belajar, maka akan meningkatkan hasil belajar. Itu bukan metode, itu bukan hipotesis, tetapi itu adalah implikasi dari hipotesis. Kalau hipotesis kalian terbukti, maka implikasinya seperti itu. Tetapi yang dinamakan hipotesis adalah dugaan. Apa yang kalian duga? Diduga apa? Ada hubungan yang positif dan signifikan atau kuat. Diduga tidak ada hubungan. Diduga ada hubungan yang lemah. Diduga ada hubungan. Diduga ada pengaruh. Itu adalah hipotesis. Sehingga beberapa hipotesis kemarin sudah saya ganti, karena namanya hipotesis adalah dugaan. Dan kesempatan ini kita akan belajar yang namanya rumus korelasi Pearson atau Pearson correlation, atau biasa dinamakan product moment. Product moment dan korelasi Pearson itu sama. Kalau ada dosen pembimbing yang tanya, kamu pakai PPM, product moment, tapi kok kamu pakainya korelasi Pearson? Sama, hanya bahasa-bahasa lama. Korelasi Pearson bahasa baru, product moment adalah bahasa lama. Cara membacanya adalah ini. Kita akan mendapatkan nilai R dari korelasi Pearson tadi. Nanti kita akan mendapatkan nilai R. R itu adalah hubungan. Jika R itu mendekati 1, maka artinya kekuatannya semakin kuat. Jika R itu mendekati 0, maka kekuatannya semakin lemah. Jika R itu positif, maka ada hubungan yang positif. Jika R itu adalah negatif, maka ada hubungan yang negatif atau berlawanan. Nah, kita akan dapatkan tabel korelasi Pearson seperti ini. Akan ada 2 variabel di sana, metode dan hasil belajar. Kemudian yang kita lihat adalah ini. Yang kita lihat ini. Ini, angka ini. 0,643. Sama dengan nominal ini. 0,643. Ya, sama. Bacanya bagaimana? Artinya 0,3 itu adalah, kita bisa lihat di sini, di tabel ini. Nah, 0,643 itu terdapat di sini, antara ini, antara angka ini ya. Oke, bentar. 6 sampai 799. Artinya berpengaruh kuat atau signifikan kuat. Oke. Kita bisa baca seperti ini. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang positif dan signifikan. Positif karena bukan negatif, dan signifikan atau kuat antara metode pengajaran guru PAK berdasarkan Injil Matius dengan hasil belajar siswa kelas 10 dengan kekuatan hubungan sebesar 0,643 atau kuat, dan diketahui taraf signifikansi adalah 0,0 atau signifikan pada 1%. 0,0 itu dari mana ini? Enggak ini. Nah ini. Ada yang 0,11, ada yang 0,0. Jadi mendekatinya mana? Antara 0,001 atau 0,005. Itu. Nah, setelah kita mendapatkan besarnya kekuatan hubungan melalui korelasi Pearson, maka kita akan melihat seberapa besar variabel X itu memberikan kontribusi atau sumbangan pengaruh. Beda. Jadi nanti ini pertanyaan biasanya ditanyakan oleh dosen, bedanya regresi dan Pearson itu apa? Ada mungkin teman kalian yang hanya memakai korelasi Pearson, oke, tidak masalah. Tetapi korelasi Pearson hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kekuatan hubungan. Bagaimana kekuatan hubungan
X dan Y. Bagaimana X itu mengikat Y, itu aja. Bahasanya seperti itu. Bagaimana X itu mengikat Y, seberapa kuat. Kekuatannya tadi 0,643, jadi kuat. Ada hubungan positif dan kuat. Tetapi setelah itu nanti kita akan menguji yang namanya regresi. Regresi itu untuk melihat kontribusi sumbangan yang diberikan oleh X ke Y. Jadi kalau tadi kekuatan hubungan, kalau pacaran itu kekuatan hubungannya kuat atau enggak. Setelah kuat, mungkin X itu memberikan apa ke Y. Seberapa besar pemberian X ke Y. Paham? Oleh karena itu dilakukan yang namanya regresi. Yang dinamakan R square. R square itu R kuadrat. Ini R kuadrat. Jadi caranya adalah kita di tabel regresi ini akan muncul tabel model Sumeri. Di sana akan ada model yang pertama, R itu sesuai dengan tadi, korelasi persen ada 0,643, dan di sana ada R square. R square itu adalah R kuadrat. Jika R ini 0,643 ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah 0,414. Itu tidak kita secara manual, tetapi sudah rumus dari sana. Yang kita akan baca adalah 0,414 ini apa? 0,414 ini adalah R square, yang artinya adalah 41 itu kali 100, sehingga akan muncul angka 41,4%. Yang artinya adalah sumbangan atau kontribusi variabel X itu kepada variabel Y adalah sebesar 41,4%. Jadi walaupun kekuatan hubungannya 6,43, tetapi sumbangan yang diberikan variabel X ke variabel Y adalah 41,4%. Sisanya 58,6% itu disumbang oleh variabel lain yang di luar penelitian kita. Jadi variabel X itu hanya memberikan sumbangan sebesar 41,4%. Tetapi kekuatan hubungannya adalah 6,43. Oke, setelah itu kita akan memprediksi besaran kontribusinya variabel X. Tadi kan besarnya sumbangan variabel X ke Y. Sekarang besaran kontribusi. Jika X itu meningkat 1 angka, maka Y akan meningkat berapa? Jika kita memberikan metode yang lebih baik, akan meningkatkan hasil belajar seberapa? Akhirnya keluarlah rumus seperti itu, Y sama dengan B plus B1X. Nanti kita masukkan dari tabel ini ada B, kemudian ada F, di sana ada F, kemudian akan muncul gini. Bacanya adalah yang memiliki makna bahwa apabila skor variabel X atau metode pengajaran itu meningkat 1, maka skor variabel Y itu akan meningkat 0,731. Jadi, atau dengan kata lain bahwa improvement. Jadi kalau ada hubungannya, berarti ada peningkatannya. Contoh, kalau kalian pacaran, itu akan ada peningkatannya. Kalau kamu memberi bunga, nanti kemudian si cewek akan bahagia, mungkin seperti itu. Bahagianya berapa? 0,731. Kamu bungkalikan 1, kemudian mereka akan meningkat 0,731. Kalau kamu berikan metode pengajaran yang lebih baik, satu saja yang lebih baik, maka hasil belajarnya akan lebih baik 0,731. Itu yang dinamakan improvement atau peningkatan. Dengan demikian, dari pengujian korelasi antara variabel X dan variabel Y, didapatkan kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan diduga ada hubungan positif dan signifikan antara metode pengajaran guru PAK berdasarkan Injil Matius 5 ayat 7. Ternyata terbukti dari data tadi, ternyata terbukti karena ada hubungan yang positif, terbukti, ada hubungan yang signifikan, terbukti. Itu ada gambarnya. Oke, itu cara membaca hipotesis. Hipotesis kemudian di sana sudah ada, silahkan dibaca. Sama tadi antara pembahasan hasil analisis data dan kesimpulan itu hampir sama. Bedanya hanya
Sehingga semakin baik metode pengajaran dipakai guru PAK, implikasinya adalah itu. Sehingga semakin baik metode pengajaran yang guru PAK berdasarkan Matius akan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 3I. Itu adalah kesimpulannya dari skripsi kalian. Angka-angka itu adalah membuktikan secara empiris. Jika ditanya, kamu menghitungnya buat apa? Yaitu membuktikan secara empiris atau terukur. Besaran-besaran kekuatan hubungan, besaran kontribusi yang diberikan, besaran improvement yang terjadi. Jadi gejolak yang terjadi itu berapa? Itu improvement. Itu dari skripsi kalian. Kemudian jangan lupa setiap variabel yang diuji harus kalian baca dengan seksama. Ada yang cuma X ke Y, ada yang X1 ke Y, X2 ke Y. Siap-siap baca hipotesisnya yang benar. Kemudian ada yang juga yang X ke Y1, ada yang X ke Y2. Itu juga semakin rumit. Jadi saya harapkan tidak hanya sekedar kalian ngolah data di tempat orang lain, tetapi kalian harus bisa memahami. Walaupun saya yakin bahwa tidak semudah saya berkata-kata karena memang kerjaan saya seperti ini, tetapi saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kalian, hikmat pada kalian, sehingga ketika besok pada waktu ujian kalian dapat mengatakan atau presentasi dengan baik dan benar sehingga memiliki hasil yang memuaskan dan dapat lulus dengan predikat cum laude. Amin. Demikian malam hari ini saya bisa bagikan bagi kalian bersama. Salam sukses. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.